Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lomba dai virtual tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Al-Kalembang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah kini sudah memasuki babak final untuk memperebutkan juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit pilihan pemirsa serta juara harapan 1 sampai dengan juara harapan 6. Ayo dukung jagoan Anda dengan cara like, comment, share, and subscribe hanya di channel YouTube Al-Kalembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam al-aqidah, ja'ala al-Qur'an al-imamah, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia daulatan mustaqilatan bil Pancasila falsafah wa bil Undang-Undang Dasar 45 Asasiyah. Wa ilah jalal Indonesia daulatan wa barakatan wa baldatun tayyiban wa rabbun ghafuran amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim ulama yang saya hormati dan saya takdimi, dewan juri yang arif dan bijaksana, para panitia lomba dan peserta lomba dai yang penuh dengan potensi dan semangat meraih prestasi yang menjadikan generasi penuh dengan motivasi dan inspirasi yang mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang tampan dan istimewa, yang cantik, yang membuat orang terpesona sampai jatuh cinta, Masya Allah. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, udara segar yang kita hirupi, pendengaran, penglihatan dan penciuman yang kita miliki sampai detik ini, panorama keindahan alam yang kita nikmati di muka bumi adalah nikmat Allah yang tidak tertandingi dan wajib kita syukuri kepada Ilahi Rabbi Alhamdulillah. Salawat yang bertingkaikan dan bersimpulkan dengan salam marilah kita curahkan kepada sang pemimpin alam, pengobat rindu dikala dia meninggalkanku, pengobat hati dikala engkau tersakiti, yaitu kepada baginda Rasul Nabiullah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang Allah muliakan, para pemirsa yang lagi nonton dari pagi sampai malam, saya Muhammad Alvin Sidai yang paling tampan akan bertausiah yang bertemakan perkembangan teknologi dari dulu, kini hingga nanti dalam ajaran agama Islam. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu dalam perkembangan teknologi ini pasti ada yang menciptakan dan ada yang menemukan. Kita kenal dengan Alva Edison sebagai dengan lampunya, kita kenal Alexander Graham Bell dengan teleponnya, kita kenal dengan Nikola Tesla dengan listriknya. Begitu juga tokoh-tokoh muslim lainnya yang ikut serta dalam perkembangan teknologi, menemukan dan menciptakan. Ada Ibnu Sina dengan The Book of Healing, The Canon of Medicine, yang menjadi rujukan seluruh dunia dalam ilmu pengobatan yang menakjubkan. Kita tahu di tahun 9 Masehi ada Abbas Ibnu Firnas yang mampu menemukan teknologi yang canggih dan mutakhir, yang mampu mengantarkan manusia menyeberang ke seluruh laut dan dataran muka bumi ini, yaitu menemukan teknologi yang bernama pesawat, yang dimana menjadikan pesawat dari Ibnu Firnas ini menjadi rujukan oleh orang-orang barat dalam menciptakan pesawat dalam perkembangan teknologi detik ini sampai suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dulu perkembangan teknologi dulu yaitu ditemukan dan diciptakan serta dilakukan dengan sebuah penelitian dari ilmu, pengetahuan dan wawasan yang sangat luas.
Sekarang teknologi dikembangkan dan dimajukan sampai suatu saat nanti, amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya kita tahu pada hari ini di mana ilmu pengetahuan sebagai sumber segala perkembangan teknologi yang mampu mengantarkan kepada masyarakat manusia memasuki era globalisasi atau era milenial. Kita tahu dengan kebutuhan ini, teknologi sangat luar biasa nampak jadi mudah dalam kehidupan. Ruang dan waktu bukan lagi masalah, di mana banyak kekeringan air bisa diatasi dengan penyulingan ke air laut. Ada kekeringan tanah pertanian bisa diatasi, yang awalnya tanahnya tandus, kering, menjadi tanah yang subur dan makmur. Hari ini kita bisa tahu kondisi Amerika, Eropa, Afrika, dan seluruh dataran muka bumi di negara lainnya hanya dari kamar kita. Hanya dengan dari kamar kita tahu informasi, hanya dari kamar kita tahu dan kita bisa berkomunikasi sampai ke mancanegara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Dewan Juri yang saya hormati, inilah luar biasanya perkembangan teknologi dulu, ini, saat ini, hingga suatu saat nanti, amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana ajaran agama kita, ajaran Islam ini mengajarkan pada kita perkembangan teknologi ini agar hidup kita senantiasa mengikuti ajaran agama Islam walaupun teknologi dekat dengan diri kita. Maka Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Asr mengajarkan pada kita semua selaku umat Islam, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang Allah ciptakan selama 24 jam sehari-hari kepada manusia, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kata Allah, manusia ini dalam kerugian selama 24 jam. Apalagi sekarang pakai teknologi. Lantas bagaimana agar hidup kita tidak rugi walaupun ada teknologi di dekat kita sampai ke hati kita? Lantas Allah melanjutkan firman-Nya, illal ladzina amanu wa amilus solihati, yaitu kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah yang paling penting agar hidup kita tidak rugi, yaitu beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan baik, yaitu perbuatan amal soleh. Iman sangatlah penting ditancapkan pada kita semua, terlebih pada generasi kita. Sangatlah penting diajarkan tauhid, diluruskan ajaran tauhid dan akidahnya, agar mereka senantiasa dalam kehidupan yang lurus dalam yang ajaran Islam yang telah diajarkan pada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Dewan Juri yang saya hormati, inilah luar biasanya. Lantas iman ini sebagai nilai dasar yang sangat luar biasa. Iman ini adalah intan yang sangat mahal, mutiara yang sangat berharga. Boleh zaman ini berganti, boleh perkembangan teknologi ini sampai berganti sampai suatu saat nanti dekat dengan kita sampai detik ini, boleh. Tapi iman jangan sampai mati. Kondisi iman ini jadikanlah kondisi dasar hidup kita selama di dunia ini. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Dengan iman, tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah jadi edan. Maka sangatlah penting kita ikuti iman. Sangatlah penting fondasi dasar dalam kehidupan, yaitu menancapkan akidah, keimanan yang kuat dan luar biasa. Selanjutnya yaitu beramal soleh, perbuatan kebaikan diajarkan pada para generasi kita, sehingga mereka yang sedang megang teknologi dengan teknologi yang baik. Teknologi ini memiliki dua sisi. Yang pertama ada sisi positif, yang kedua ada sisi negatif. Maka perbuatan baik ini bukan hanya dilakukan oleh manusia kalau dalam offline saja. Ketika online pun pakai handphone, ada yang pakai media sosial, Instagram, YouTube, Google, segala macam. Maka gunakanlah yang terbaik dan baik agar bisa mengambil sisi-sisi positif yang pernah diajarkan dalam Islam. Maka sangatlah penting dua hal ini, iman dan takwa dan amal soleh, diwariskan kepada anak cucu kita sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Luqman, telah berkata Luqman ayahnya kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar.
Maka ayat ini menjelaskan kepada kita seberapa besar, seberapa hebat teknologi, tetaplah iman yang paling utama pada para generasi kita. Yang selanjutnya Allah berfirman, wa tawassaw bil haq, dan saling mengingatlah kalian kepada yang benar. Kita sebut ini dengan dakwah yang berarti mengajak kebaikan, mengajak kebenaran, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, yuk kita saling bersama untuk mengajak kebaikan, mengajak kebenaran. Kita tuntun para saudara-saudari muslim kita agar senantiasa mengikuti ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah apa? Wa tawassaw bis sabr, yang berarti yuk mari kita untuk saling mengingat pada yang sabar. Hidup ini tantangan, hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, maka saling mengingatlah kepada yang sabar, yang insya Allah kita semua akan senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Tetaplah mengikuti ajaran Islam dalam perkembangan zaman ini. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.